Nusa Penida. Jadi nama saya Jocelyn dari Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya akan melakukan sosialisasi tentang penggunaan hasil pertanian jagung untuk diolah menjadi makanan yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu jual lagi. Nah, jadi hari ini kita akan membuat puding jagung. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat puding jagung dan juga flanya. Di sini ada air putih 600 ml, gula 10 sendok makan, garam setengah sendok teh, tepung maizena 2 sendok makan, jagung yang saya pakai 2 buah saja, fla instan, di sini saya pakai myfla, 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml, dan juga agar-agar plain 1 bungkus. Ini total modalnya Rp26.675. Akan tetapi kalau bapak dan ibu buat, pastinya jagungnya lebih murah karena langsung dari petaninya. Nah, jadi dengan 26.000 itu bisa menjadi 10 porsi puding. Yang pertama, jagungnya harus dicuci bersih dulu dan juga dikupas dari kulit dan rambut-rambutnya. Hal ini bertujuan supaya puding kita nanti aman. Selanjutnya kita sisir jagung dari batangnya dan kita mendapatkan pipil-pipil jagung. Nah, setelah ini pipilnya itu nanti akan di blender supaya lebih mudah. Nih, di sini saya menyisirnya dengan pisau, gampang banget kok. Setelah itu kita dapatkan pipil-pipil jagung yang seperti ini, sudah bersih dari batangnya. Nah, kita masukkan ke dalam blender. Setelah itu kita tambahkan air. Nah, di sini saya menambahkan airnya setengah dulu dari 600 ml. Lalu kita mulai deh blender. Nah, setelah kalau udah mulai halus, kita tambahkan lagi sisa airnya ke dalam dan kita blender lagi sampai semuanya benar-benar menyatu. Setelah selesai di blender, kita sari jagungnya. Nah, ini supaya nanti di pudingnya benar-benar halus dan tidak ada serat-serat jagung. Setelah disaring, selanjutnya kita tuang ke panci untuk dimasak bersama bahan lainnya. Masukkan santan 65 ml 1 bungkus. Setelah itu masukkan garam setengah sendok teh. Masukkan agar-agarnya 1 bungkus. Agar-agarnya yang tawar ya. Setelah itu kita masukkan gula juga 10 sendok makan. Nah, untuk gula sendiri bisa disesuaikan dengan selera bapak dan ibu. Kalau suka yang lebih manis bisa ditambah. Setelah itu kita aduk-aduk sambil dipanaskan supaya bahan-bahannya tercampur merata. Mengadukannya sampai ke dasar panci ya, soalnya gulanya itu biasanya mengendap. Setelah agak panas, campuran pudingnya kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dalam air. Airnya ini cuma untuk pelarut, jadi sedikit aja. Setelah itu kita aduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, bisa kita tuangkan ke dalam loyang. Di sini saya memakai loyang aluminium yang tahan panas. Akan tetapi, jika bapak dan ibu memiliki loyang yang plastik, pastikan plastik tersebut tahan panas supaya bentuk dari loyang tersebut tidak berubah. Setelah selesai dimasukkan ke dalam loyang, kita tunggu beberapa menit hingga hangat, baru bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Karena jika langsung dimasukkan ke dalam kulkas, takutnya nanti kaca kulkas tersebut pecah. Kita diamkan dalam kulkas selama kurang lebih 2-3 jam hingga puding mengeras.
Nah, selama menunggu kita bisa membuat fly-nya dulu. Di sini saya memakai fly instan. Caranya gampang banget. 1 bungkus fly instan kita tuang ke dalam mangkuk. Setelah dituang semuanya ke dalam mangkuk, kita tuangkan air panas minimal 70 derajat Celcius. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya dispenser, bisa langsung dituang. Ini saya masak air hingga mendidih, lalu saya tuang ke dalam mangkuknya. Nah, setelah 3 jam saya taruh dalam kulkas pudingnya. Inilah hasil akhirnya, pudingnya udah keras dan juga pudingnya sangat lembut, bisa dilihat dari saya potong. Lalu kita kasih fla supaya rasanya lebih mantap. Mudah kan caranya? Jadi jagung yang Bapak dan Ibu miliki misalnya harga 5.000 bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya bisa 30.000 menjadi dalam bentuk puding. Nah, puding jagung ini juga enak banget untuk disantap, misalnya panas-panas, habis ke sawah, ataupun habis bekerja, itu kan enak ya makan puding. Atau juga bisa dinikmati sebagai sajian buka puasa yang khas di Nusa-Penida. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu sudah menonton hingga saat ini. Saya pamit dulu, jika ada pertanyaan bisa langsung komentar aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.